Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sumber pencobaan. Dalam hidup ini kita tidak lepas dari seringnya kita mengalami pencobaan-pencobaan. Betul? Nah, dalam mengalami pencobaan itu apa penyebabnya? Kita lihat sumber pencobaan. Pertama, sumber pencobaan itu dari iblis. Dalam Efesus 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Jadi, kita hidup di dunia ini mengalami suatu perangan melawan iblis. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya ini? Sering kita kalah. Ya, sering kita kalah. Karena apa? Kita tidak bersandar kepada Tuhan Yesus yang menjadi penolong kita, yang sumber kekuatan kita. Karena iblis berusaha menjatuhkan kita. Yesus saja 3 kali dicobai oleh iblis, tapi dia bisa bertahan. Karena apa? Karena dia mempunyai kekuatan daripada Roh Allah itu sendiri. Iblis akan mengupayakan segala cara untuk menjatuhkan manusia supaya kita jatuh di dalam dosa. Nah, yang kedua, sumber pencobaan itu dari diri kita sendiri. Nah, ini saudara, yang paling berat. Yakobus 1 ayat 14 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kita harus bertahan dan menolak daya tarik kejahatan. Mungkin teman kita ya memakai baju baru. Langsung kita berpikir, ya bagaimana cara saya untuk mendapatkan baju baru itu? Memang harus membeli ya. Tapi kadang-kala pikiran kita ini ada satu iri hati dahulu ya. Hati kita punya iri hati. Kok teman saya bisa punya baju baru, sedangkan saya hanya baju biasa-biasa saja. Nah, ini keinginan ini harus hati-hati. Banyak yang tergoda melakukan apa saja untuk menjadi kaya. Nah, saudara pernah mendengar dulu kalau orang ingin untung di dalam berdagang, berniaga, dia pergi kemana? Satu tempat yaitu yang terkenal di Jawa Timur, ya, Gunung Kawi. Mereka mencari sesuatu supaya dagangannya ini atau usahanya berhasil. Janganlah kita tergoda melakukan apa saja untuk menjadi kaya. Ini bahaya. Di dalam Yudaisme dikenal istilah Yetzer Har. Itu keinginan jahat. Kita harus mempercayakan hidup kita dalam rencana dan pemeliharaan Bapa yang baik dan penuh kasih. Nah, inilah yang harus kita lakukan ya. Kita harus mempercayakan hidup kita. Kejatuhan manusia pertama, siapa yang menjatuhkannya ini? Mungkin banyak yang berpikir iblis. Tapi di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 tidak diceritakan iblis yang menjatuhkan manusia, yaitu Hawa. Kalau kita bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, dikatakan pertama, ular adalah binatang yang paling cerdik ya. Dia bercakap-cakap kepada Hawa ya, dan ada satu dialog antara ular dan Hawa itu. Akhirnya apa? Hawa tertarik. Di dalam ayat 6 mengatakan Hawa melihat, wah, buah itu memang baik ya. Dia melihat buah itu baik, lalu dia tergiur ya. Ada satu keinginan hatinya, dia mengambil buah itu. Dan apa yang dilakukan? Dia memakannya. Sedangkan Allah sudah mengatakan, jangan kamu memakan buah pohon yang di tengah itu, yaitu pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi Hawa sudah melanggar. Nah, karena apa? Bukan iblis yang menjatuhkan Hawa. Ular juga hanya berbicara saja. Ular tidak memujuk, dia hanya mengatakan, bila kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Tapi Hawa kemudian dia tertarik dengan perkataan daripada ular ini. Kemudian dia mengambil, dia melihat dulu ya, bahwa buah itu memang benar baik. Enak kelihatannya. Dia mengambil lalu memakannya dan jatuh ke dalam dosa. Ini adalah keinginan pribadi atau keinginan manusia, yaitu manusia Hawa yang mau menjadi seperti Allah.
Ya, inilah saudara, keinginan manusia itu atau pencobaan yang terberat adalah sumber dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengatasinya? Bila kita tidak bersandar kepada Allah, pasti kita jatuh. Bukan oleh orang lain, bukan oleh iblis, tapi keinginan kita sendiri yang mempengaruhi supaya kita melakukan kejahatan-kejahatan. Amin. Terima kasih Bapak untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Banyak pencobaan-pencobaan yang kami hadapi. Sebab itulah kami mau bersandar kepada kekuatan-Mu, supaya kami bisa bertahan Tuhan. Supaya kami tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan kami yang tidak berkenan kepadamu. Biar dalam hidup kami kehendak-Mu saja yang jadi. Pimpin Roh Kudus hidup kami hari lepas hari mulai saat ini. Haleluya. Amin.